Bismillah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, haddatsana Sulaiman bin Daud, haddatsana Syu'bah an Muhammad bin Abdullah bin Abi Ya'qub, sami'a Aba Nasrin an Abi Umamah, qultu ya Rasulullah, akhbirni bi amali yadkhiluni al-jannah. Qala alaika bis-shaum fa innahu la illa lahu aw qala la mithla lahu. Hadisun sahih. As-salisatu asyamu sababul farh fid dunya qabla al-akhirah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim, haddatsana al-A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walisyami farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, muttafaqun alaih. Dan tidak merasa kecil dari masyayikh yang aku ambil ilmunya kecuali di saat aku duduk di depan rattlesnake snake ini, ular berbisa padang pasir ini. Kenapa? Ilmunya sangat luas. Imam Al-Bukhari merasa tidak ada apa-apanya. Kalau Imam Al-Bukhari mengatakan aku ini tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibanding Ali Ibnul Madini, maka Ali Ibnul Madini imam besar dan sahih. Di zamannya dia imam besar dan dilakobi ular padang pasir, the rattlesnake, karena semua orang takut dengan ilmunya. Begitupun Imam Al-Bukhari. Dan begitupun kelompok-kelompok yang lainnya pun takut kepada ilmu ahli sunnah ini. Maka Waqi' Ibnul Jarrah dilaqabi dengan At-Tinnin. Kata Abu Nu'aim, madama hayyan lam yuflih ma'ahu ahadun. Selama dia masih hidup, tidak ada yang beruntung yang hidup di sekitarnya karena akan dibakar dengan ilmunya. Maknanya bukan hanya sekedar orang-orang ahlul bid'ah, tetapi para muhaddisin di zamannya pun kalah. Jika duduk Waqi' Ibnul Jarrah, maka ditakuti. Semua yang ada di sekitarnya kalah oleh Waqi', dari segi hafalan, dari segi akhlak yang mulia, dari segi semua. Maka orang-orang yang berilmu lahu haibah, orang-orang yang mempunyai ilmu mempunyai haibah, membuat orang dihormati. Bukan dia mencari kehormatan, tetapi semua orang yang berada padanya menghormatinya, merasa takut, merasa segan. Dan begitu pun di depan Waqi' Ibnul Jarrah. Kenapa dilaqabi dengan sang naga? Karena semua orang takut atas semburan apinya. Dan itu yang diinginkan dengan laqab the dragon, At-Tinnin. Disebutkan dulu di Kufah, dia di Irak. Semua muhaddisin banyak. Namun di saat datang Waqi' Ibnul Jarrah di majelis, semuanya terbakar. Maknanya semuanya kalah dengan Waqi' Ibnul Jarrah dari segi hafalan dan yang lainnya. Pada Waqi' Ibnul Jarrah At-Tinnin, jika datang ke majelis, jika datang ke suatu tempat, kata Abu Nu'aim, madama hayyan la yuflihu ma'ahu ahadun. Maka jika dia masih hidup, maka tidak ada orang-orang di sebelahnya yang bahagia, akan kalah dengan dia. Itu maknanya. Wa qala Imam Ahmad, ma ra'aitu aw'al ilm minhu wala ahfad minhu sabtun, ma ra'aitu rajulan qad misla Waqi' fil ilm wal hifz wal isnad wal abwab ma'a khusyu' wa wara' imamul muslimin fi waqti. Maka Imam Ahmad memuji dengan pujian yang sangat tinggi. Tidak ada yang paling pandai di zamannya. Dia number one. Maka oleh sebab itu Fadl Ibn Dukain, Abu Nu'aim mengatakan, jika dia masih hidup, tidak ada yang bersanding dengannya, karena semuanya akan kalah. Wa ma'adalik ma'a khusyu' wa wara'. Intabihu. Al-ulama fi zaman awal ma'al ilm wa ma'a akhlaq at-thayyibah
wal wara'. Maka mungkin cukup di sini dari Waqi' ibnul Jarrah. Masih banyak ucapan para ulama. Insyaallah di waktu yang akan datang kita mengulang lagi. Yang jelas, barakallahu fikum, dari sebab kenapa kebanyakan para muhaddisin seperti Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang saya muridnya, selalu teringat bagaimana ikhlasnya dia mengajar, bagaimana ikhlasnya dia ingin manusia seperti dia atau lebih waktu terus mengajar. Maka kita mengingat kepada mereka, ternyata karena beliau banyak mengajar seperti kita, di mana Waqi' ibnul Jarrah dipujinya, bukan bapaknya, bukan pamannya, bukan keturunannya dipuji, karena orang-orang yang mempunyai ilmu dan sebagainya. Demikian juga Imam Ahmad, lewat kepada sanad Imam Ahmad dipujinya, dan seterusnya. Maka karena dia banyak memuji para ulama sebelumnya, Allah angkat derajatnya. Dan begitu pun karena dia banyak melihat sirah, bagaimana para ulama dari segi wara', dari segi ilmu, dari segi akhlak yang mulia, akhirnya terbawa diri kita. Maka oleh sebab itu, perkara yang ketiga, man arada an yaj'al nafsahu khuluqin hasan, tadi yuhadibul akhlak, banyak berpuasa dan ibadah. Dan yang kedua, meminta kepada Allah. Ketiga ini, banyak mempelajari sirah, siyar a'lam an-nubala, sirah dari orang-orang yang terdahulu yang akhlak mereka tinggi dan ilmunya tinggi, itu dipelajari. Seperti sekarang, Waqi' ibnul Jarrah at-Tinni, datu ilmin, alimun ulama fi zamani, dipuji oleh Imam Ahmad tadi. Tidak ada di zamannya di Kufah yang lebih dari dia. Dan membuat kita menjadi semangat belajar. Dan wara' dan akhlaknya mulia, membuat kita semakin berakhlak mulia. Maka itulah dari sebab yang ketiga. Dan jika kalian ingin mempunyai akhlak yang buruk, bacalah biodata dan biografi orang-orang kafir namun yang terkenal. Lenin, siapa Lenin? Karl Marx, yang masyhur dengan Marxisme, dan Lenin dengan Leninisme. Siapa mereka? Dibaca tarikhnya darah. Pertumpahan darah di Moskow, ribuan mayat karena dia. Baca tarikh mereka, akan jadi mujrim, akan jadi jahat kita. Dan membaca tarikh, biodata, biografi orang-orang terdahulu, dari orang-orang yang rusak akhlaknya, dari bintang film, dari apa, maka akan mengajak kepada perzinaan, mengajak kepada sufur, tabarruj, dan sebagainya. Maka kita mempelajari, alhamdulillah, sanad sahih Al-Bukhari, sanad sahih Muslim, sanad sahih tadi Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad, siapa Waqi' ibnul Jarrah. Semakin kita menjadi akhlak yang mulia, karena biodata dan biografi kita dipenuhi setiap hari oleh Imam Waqi' ibnul Jarrah, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Ali ibnul Madini. Bagaimana mereka menuntut ilmu dulu, bagaimana akhlak mereka. Maka kita dapati bagaimana Syekh kami Muqbil akhlaknya mulia, dikarenakan kehidupannya seperti ini. Mempunyai biodata, biografi dibacakan setiap hari, dari sanad mungkin 5 sanad, memuji para sahabat, memuji para tabi'in, maka Allah mengangkat derajatnya. Seperti itu keadaan para muhaddisin. Kenapa mereka harum namanya, sudah meninggal pun harum. Seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil harum, dan masyayikh yang lain. Karena kesehariannya memuji para alim ulama, muslimin, ulama terdahulu, maka Allah angkat derajat mereka. Masuk kepada sanad yang kedua, qala Waqi' haddatsana Qurrah ibnu Khalid, maka dia As-Sadusi Al-Basri, dan dia hidup di tabaqah yang ke-6. Maka dari tadi Waqi' tabaqah yang ke-9, sekarang tabaqah yang ke-6. Maka tabaqah yang ke-6 man huwa tabaqah as-sadisah, tabaqah as-sughra minat tabi'in, idan hum minat tabi'in, laisa min itba'at tabi'in. Waqi' min itba'it tabi'in, walakin Qurrah ibnu Khalid minat tabi'in.
Tapi tabaqah as-sadisah min asghar at-tabi'in, dari tabi'in yang paling kecil, yang mana disifatkan lam yathbut lahum liqa ahadun minas sahabat. Maka tabaqah di sini tabi'in yang tidak pernah melihat sahabat. Kami tabi'i ya sahabat, khasatan min kibari tabi'ika Sa'id ibn Musayyib, yara abahu Musayyib ibn Hazm, wa kadalika Qatadah alladhi anzal fi tabaqah ar-rabi'ah, masih melihat sahabat. Bahkan min asbatinas Qatadah ini dari Anas, dan Muhammad ibn Sirin min asbatinas dari Abi Hurairah. Idan yalqa sahabat. Walakin fi sadisah, di tabaqah yang keenam ini tabi'i iya, namun tidak melihat satu sahabat pun. Maka yang hidup di zaman tabaqah yang keenam ini seperti Ibnu Juraij, Abdul Malik ibni Abdul Aziz, dan ini yang masyhur di tabaqah yang keenam, dan juga Ziyad ibnu Sa'ad al-Khurasani min asbatinas dari Az-Zuhri, dan Abu Mujahid Sa'ad at-Ta'i, dan juga sanad yang kemarin Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Ya'qub yang kita baca kemarin, maka itu pun masuk ke tabaqah yang keenam. Dan Qurrah ibnu Khalid di tabaqah yang keenam dari tabi'i yang paling kecil, tidak bertemu dengan satu sahabat sedikit pun. Adapun dari segi al-jarh wa ta'dil, maka huwa arfa minas thiqah, seperti Imam Waqi', di atas dari thiqah. Maka telah disikohkan oleh para ulama seperti Imam Ahmad, Abu Hatim, An-Nasa'i, namun dan juga Al-Waqidi, yakni Muhammad ibn Sa'ad, dan Yahya ibn Ma'in. Walakin Yahya ibn Sa'id Al-Qattan telah menyebutkan dengan ucapan min athbati suyukhina, dia adalah dari syekh kami yang paling kuat hafalannya. Maka dari sini naik kepada derajat thiqah, menjadi imam. Dan begitu pun Abu Daud As-Sijistani dari muridnya juga mengatakan rufi'a min sya'ni min thiqatil basriyin, dia dari orang-orang paling kuat dari Basrah di zamannya. Maka Qurrah ibnu Khalid bisa kita katakan di atas derajat thiqah. Kemudian berkata Qurrah haddatsana Yazid, maka Yazid di sini Ibnu Abdullah Ibnu Sikhir, Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Sikhir. Maka dia seorang tabi'i fi tabaqah ats-tsaniyah. Apa makna tabaqah ats-tsaniyah? Tabi'i yang kabir. Maka tabaqah yang paling puncak, tabaqah yang pertama para sahabat. Yang kedua baru tabi'in kabir, dan di sini Yazid Ibnu Abdullah Ibnu Sikhir berarti tabi'i kabir, maknanya dia tabi'i yang paling dekat dengan para sahabat. Dan tabaqah yang kedua, baik dia tabi'i kabir ataupun mukhadram. Makna mukhadram adalah para tabi'in yang bisa jadi lahir di zaman Nabi, namun tidak belajar dengan Nabi, sehingga periwayatannya dari Nabi tidak mendengar. Maka di sini mukhadram. Maka di tabaqah yang kedua, tabaqah paling puncak, paling tinggi dari tabi'in, maka dia hidup sezaman dengan Sa'id ibn Musayyib, dan sezaman dengan Himran maula Utsman yang meriwayatkan di hadis Umdah tentang wudu. Dan Himran maula Utsman dari tabi'i kabir, dan juga dari anak-anaknya para sahabat seperti Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf, maka dia tabi'i kabir. Wa Rabi' ibni Hirash, tabi'i kabir. Maka inilah derajat dia dari segi usia. Adapun dari segi derajat ilmu hadis ataupun al-jarh wa ta'dil, maka Yazid ibni Abdullah ibni Sikhir dia rawi yang thiqah, telah dithiqahkan oleh para ulama seperti Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Sa'ad mengatakan thiqah walahu ahadits as-salihah, dia thiqah mempunyai hadis-hadis yang baik. Maka inilah kedudukan dari tabi'i Yazid ibni Abdullah ibni Sikhir. Kemudian meriwayatkan dari Al-A'rabi, dan Al-A'rabi tadi saya sebutkan dia sahabat,
namun dari badu. Maka di sini ada pertanyaan yang besar. We have a big question. Indak ya Hudzaifah. Al-A'rabi huna majhul. Man A'rabi hada? La indahu ism wala qabilah walakin al-A'rabi. Al-an hal hadal hadis dhaif bisabab hadal A'rabi majhul atau kaif? لا لأن جهالة الصحابة لا تضر. Baik, jazakallahu khair, ahsan al-ijabah. Cuman saya pakai bahasa Arab. Coba diterjemah biar didengar. Terjem. Tidak, karena Jahalati sahabah. Apa jahalati sahabah? Ketidaktahuan sahabat au annau la yadur. Apa la yadur fil isnad? Tidak mendhaifkan sanad. Itu terjemahan Indonesia. In English.